Teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Oktalia dari kelas 8 MTS Al-Mudadun. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Agenda yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi teks berita, unsur teks berita, ciri-ciri teks berita, struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, dan contoh teks berita. Definisi teks berita. Teks berita adalah suatu laporan yang berisi suatu berita atau peristiwa yang kemudian memiliki nilai jurnalistik dan memiliki nilai berita. Media teks berita. Media teks berita dapat berupa media elektronik dan media cetak. Media elektronik terdiri dari televisi, radio, dan situs internet. Media cetak terdiri dari koran dan majalah. Tujuan teks berita. Teks berita memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh khalayak umum. Fungsi dari teks berita adalah mengetahui informasi terkini. Unsur teks berita. Buat apa? Peristiwa apa yang terjadi? Contoh. Peristiwa apa yang terjadi? Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga. When, kapan, waktu terjadinya peristiwa. Contoh, kapan terjadinya kebakaran? Minggu 28 Juli 2022. Where, di mana, tempat terjadinya peristiwa. Contoh, di mana kebakaran itu terjadi? Tambora, Jakarta Barat. Who, siapa? Siapa yang mengalami peristiwa? Contoh, siapa yang mengalami kebakaran? Warga RW 11 Tambora. Why, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Contoh, mengapa kebakaran itu terjadi? Karena adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. How, bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Contoh, bagaimana peristiwa kebakaran itu? Ketika warga sedang sholat tarawih, terjadi konsleting dan api dengan cepat menyambar ke rumah warga lain. Ciri-ciri teks berita. 1. Aktual. 2. Seimbang. 3. Lengkap. 4. Menarik. 5. Sistematis. 6. Dapat dipercaya atau faktual. 7. Jelas. Aktual, yakni suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru. Contoh, berita terjadi pada tanggal 24 Oktober 2022. Seimbang, maksudnya teks tersebut tidak boleh memihak pada siapapun. Jadi, berita yang disajikan seimbang atau berimbang. Contoh, belum ditemukan penyebab pasti sebab kejadian itu terjadi. Akan diusut kembali setelah mendengar kesaksian para saksi. Lengkap, yakni teks dalam sebuah berita haruslah lengkap dari unsur 5W+1H. What, when, why, where, how, dan harus memenuhi unsur atau struktur teks berita. Contoh, berita mengandung unsur 5W+1H sebagai berikut. What, apa? Peristiwa apa yang terjadi? Kebakaran menghanguskan 3 rumah warga. When, kapan? Kapan terjadinya kebakaran? Minggu 28 Juli 2022. Where, di mana? Di mana kebakaran itu terjadi? Tambora, Jakarta Barat. Who, siapa?
Siapa yang mengalami kebakaran? Warga RW 11 Tambora. Why? Mengapa? Mengapa kebakaran itu terjadi? Karena adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. How? Bagaimana? Bagaimana peristiwa kebakaran itu? Ketika warga sedang sholat tarawih, terjadi konsleting dan api dengan cepat menyambar ke rumah warga lain. Menarik, yakni teks berita perlu disajikan dengan judul yang menarik, sehingga orang akan lebih tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Contoh, tragis. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI. Sistematis, yaitu sebuah berita harus disajikan secara sistematis atau berurutan agar jelas dan mudah dipahami. Contoh, unsur-unsur teks berita disajikan dengan jelas. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI Jakarta. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran Hotel Indonesia yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Selasa malam, tanggal 6 bulan 9. 4 mobil terlibat dalam peristiwa tersebut. Kejadian naas ini dituturkan oleh Amalia, warga yang melintasi jalur tersebut pada pukul 19.23 waktu Indonesia Barat. Menurut Amalia, 4 mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan parah. Bahkan ban salah satu mobil sampai terlepas. Terjadi tabrakan beruntun di Bundaran HI arah Sudirman. 4 mobil rusak parah, 1 mobil sampai lepas ban, tulis Amalia dalam akun Twitternya Selasa tanggal 6 bulan 9 2022. Kecelakaan ini sudah mendapat penanganan darurat dari Kepolisian Metro Jaya. Namun, belum ada kepastian mengenai korban jiwa, identitas mobil maupun kerugian materi yang dialami. Dapat dipercaya atau faktual, yakni teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Contoh, berita yang disampaikan tidak boleh bersifat opini atau bahkan membohongi dan memprovokasi masyarakat. Jelas, yakni teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail, sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Contoh, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Isi berita jelas. Struktur teks berita. 1. Orientasi berita. 2. Peristiwa. 3. Sumber berita. Orientasi berita berisikan tentang awal atau pembukaan dari suatu kejadian atau peristiwa yang akan diberikan. Contoh, seorang petani Bangladesh yang memiliki nama Abdul Khalid Mirbohor berhasil mendapat penghargaan berupa gelar juara nasional setelah berhasil membunuh lebih dari 160.000 tikus dalam setahun. Memang tikus menjadi persoalan yang cukup serius di negara tersebut. Pasalnya banyak petani yang gagal panen karena serangan hama yang satu ini. Peristiwa berisikan tentang inti pokok dari permasalahan yang dibahas di dalam berita. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan fakta asli. Contoh, dikutip dari surat kabar The Daily Mail Jumat tanggal 9 bulan 10. Dalam sebuah perayaan kemenangan di Dhaka Rabu lalu, Mirbohor mendapat hadiah sebesar 3,1 juta rupiah karena berhasil memusnahkan lebih dari 160.000 tikus hanya dalam waktu 1 tahun. Hal tersebut mendapat banyak apresiasi, khususnya dari pemerintahan sendiri yang mencanangkan pemusnahan hama tikus ke sentaro negeri. Tuan Mirbohor adalah seorang pembunuh tikus sejati.
Dalam acara perayaan, dia mengatakan tidak ada yang lebih membuatnya senang ketimbang membunuh tikus pemakan biji gandum. Ujar Abdul Kalam Azad, Kepala Unit Perlindungan Tanaman kepada kantor berita AFP. Mirbauer bersama kawan-kawannya yaitu para sukarelawan, kebanyakan berjenis kelamin perempuan, membunuh banyak tikus di sawah dan ladang gandum. Mereka menyerahkan seekor tikus kepada kantor pertanian setempat untuk dihitung. Pemerintahan pertanian memperkirakan hama tikus menghancurkan 2 juta ton sumber makanan di Bangladesh setiap tahun. Para petani sejauh ini sudah membunuh hampir 13 juta tikus dalam 12 bulan terakhir. Itu menghemat sumber makanan hingga senilai 25 juta USD. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya, berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Contoh, dikutip dari surat kabar The Daily Mail Jumat tanggal 9 bulan 10. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan merupakan kaidah atau ketentuan bagaimana suatu teks dibangun. A. Adanya keterangan. B. Fungsi subjek. Adanya keterangan. Keterangan dalam tata bahasa disebut dengan adverbia. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan yang berupa kelompok kata ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Fungsi subjek. Setiap berita memiliki urutan peristiwa yang diceritakan dengan menggunakan narasi. Setiap peristiwa memiliki kaitan antara satu dan lainnya. Contoh, hari itu AB mengajak Kennedy menjajal kereta api magnetik super cepat yang akan ditawarkan kepada Amerika Serikat. Pada kalimat 1, subjek AB berbentuk nomina, sementara pada kalimat 2, subjek kereta api canggih ini berbentuk kelompok kata nomina. Pada umumnya, unsur pengisi fungsi subjek berkategorikan nomina, kelompok kata nomina atau klausa. Nomina adalah kata benda. Klausa adalah kelompok kata terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Subjek yang berupa orang kedua atau orang pertama jamak pada kalimat imperatif perintah sering dihilangkan seperti pada kalimat berikut. Silakan Anda menikmati paket lengkap Jepang, keindahan bunga sakura, gunung Fuji, dan teknologi tercanggih. Subjek pada kalimat aktif transitif akan menjadi pelengkap bila kalimat itu dipasifkan. Seperti contoh berikut, pemerintah Jepang membayar separuh dari biaya lisensi sebesar 1 triliun yen atau 112,7 triliun rupiah melalui Japan Bank for International Cooperation. Contoh teks berita. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Hadijian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Hadijian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat
Akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di Cipete, di Pos Fatmawati dan sekitarnya, tutur Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran ini belum dipastikan oleh petugas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.